Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita kembali berjumpa nih hari Rabu ya. Saya selalu setiap kali bicara soal hari itu mengingat-ingat dulu Bung Rocky, karena betul-betul sekarang setiap hari itu sama gitu. Dulu kalau di Bali dulu every day is holiday gitu. Kalau ini kan every day is pandemi. Jadi saya sering lupa kalau harinya seperti apa gitu. Iya, kita hanya ingat bahwa pandemi akan berlanjut terus Ya. dan ekonomi akan berhenti, kira-kira begitu. Ya. Pandemi lanjut, ekonomi berhenti. Ya, itu Pak Luhut sendiri kelihatannya sudah mulai realistis ya, bahwa beliau menyatakan jangan berpikir sampai 2 tahun lah, setidaknya kita masih belum akan selesai dari pandemi ini. Ini saya kira statement resmi yang jujur yang pertama kali dan penting buat masyarakat. Jadi kita udah tahu sampai kapan kita harus menahan diri di rumah, terus bagaimana kita tetap survive dan sebagainya. Ya, itu pentingnya kalkulasi akademis masuk ke kuping istana. Dan saya kira Luhut Panjaitan, Pak Luhut, dia selalu dikelilingi oleh akademisi yang mungkin juga pada waktu itu terlalu ditekan sebagai upaya untuk memberi pembenaran pada ekonomi, maka akademisi di sekitar Pak Luhut terus mengusulkan proposal supaya ekonomi jangan diabaikan itu. Nah, sekarang saya kira Pak Luhut Panjaitan itu punya devil's advocate itu. Akademis yang lain yang kasih suara bahwa berharap melalui kebijakan yang selama ini itu artinya kita akan sampai pada 2 tahun 3 tahun ke depan. Karena memang banyak akademisi pinter, epidemiologis yang bikin kalkulasi bahwa udah jangan berharap bahwa dengan kebijakan PPKM yang morat-marit ini Indonesia bisa lepas dari pandemi. Justru kita mesti pastikan bahwa dalam 2 tahun ke depan udah hidup dengan pandemi. Dengan cara itu ada rasionalitas atau ada rasionalisasi untuk mengatur anggaran tuh. Jadi itu intinya tuh. Tapi jangan karena pemerintah sudah paham bahwa pandemi akan berlanjut, lalu anggaran sosial justru dikecilkan. Justru dalam keadaan pandemi, perbanyak lagi anggaran sosial. Itu kan intinya. Jangan sektor lain yang dinaikkan. Pertahanan misalnya, itu menunjukkan bahwa pemerintah takut pada kedaruratan pandemi, lalu mau ancam dengan kekerasan. Kira-kira begitu logikanya. Ya, ini memang penting sekali saya kira time frame ini ya. Dan pemerintah membukanya kepada publik. Bukan, jadi pemerintah kalau jujur dengan time frame-nya juga merencanakan dengan baik. Dan rakyat juga sudah tahu seperti apa yang akan kita hadapi. Tapi tadi Anda menyinggung soal anggaran, ini menarik, memang banyak disoroti oleh publik. Aneh sekali ya, tapi kalau Pak Luhut bicara bahwa ini sampai 2 tahun masih belum akan berakhir pandemi, bahkan kalau para epidemiolog memperkirakan lebih lama lagi. Tetapi kenapa pada era APBN tahun 2022 itu anggaran kesehatan dan anggaran perlindungan sosial gitu malah dipotong, dipangkas, kemudian anggaran yang naik tinggi itu pertahanan, kepolisian, dan BIN. Nah, BIN juga sangat tinggi. Jadi orang, apa nih maksudnya nih, kok begini nih postur anggarannya. Dengan membaca anggaran itu pun kita sebenarnya udah tahu kan, mau kemana sebenarnya pemerintah ini. Ini trade off-nya kadang-kala ngaco kan. Udah bagus, beritahu pada rakyat bahwa pandemi masih akan lebih dari 2 tahun. Oke, itu poinnya. Oleh karena itu, pemerintah akan berakrab-akrab dengan masyarakat sipil, supaya kita sama-sama bisa atasi ini. Kan mesti itu imbauan yang diberikan oleh pemerintah setelah Pak Luhut mengerti bahwa pandemi ini tidak akan berakhir hanya dengan cara-cara piecemeal penyelesaian semacam ini. Jadi kalau itu diucapkan, rakyat bersiap dan merasa lega karena akan ada anggaran untuk menyelamatkan, sebut aja menyelamatkan UMKM, menyelamatkan ekonomi rakyat, menyelamatkan dapur emak-emak. Supaya nggak ada saling curiga bahwa ini mau diapain pandemi ini selama 2 tahun ke depan, sehingga perencanaan juga bisa dimulai oleh pembisnis, nggak akan lagi lakukan investasi yang berbahaya. Itu pentingnya sebetulnya. Tetapi kalau kita baca anggaran, lalu kita merasa bahwa kalau begitu pemerintah takut dalam 2 tahun ke depan akan ada social unrest, karena itu disiapin Satpol diperbanyak, anggaran alat-alat kekerasan diperbanyak. Jadi ini bahayanya kalau pemerintah sendiri tidak rela untuk merawat rakyat yang sudah pasrah 2 tahun ke depan, dia masih akan berhadapan dengan kesulitan ekonomi. Ini soalnya nih, jadi kekonyolan pemerintah selalu diperlihatkan kembali itu. Maka ini membuktikan bahwa
bagian yang otoriter dari kekuasaan itu akan menguat. Itu yang dikonstatasi juga oleh para pengamat internasional, bahkan Indonesia ini akan grip terhadap oposisi akan menguat. Jadi ini sinyal bahwa oposisi akan dihajar lagi. Justru dalam keadaan kita memerlukan sebut aja keakraban antara yang berkuasa dan yang tersingkir gitu. Nah, ide ini yang akan kita uji nanti dalam beberapa hari ke depan. Apakah buzzer akan disosialisasikan ulang untuk menghajar oposisi, atau buzzernya memang udah ditinggalkan oleh para pemodal. Tapi intinya seluruh kebijakan negara itu terlihat pada distribusi anggaran. Kalau anggaran di bidang sosial dan welfare itu lebih rendah dari di bidang hard power ini, itu menandakan bahwa akan dikunci lagi mulut oposisi demi menyelamatkan rejim sampai ke 2027. Nah, ini memang semakin tanda-tandanya semakin jelas juga. Dan ada satu berita yang sangat menarik ini, Bung Rocky, berkaitan dengan ini sebenarnya obrolan behind the scene ini, obrolan terbatas presiden dengan para petinggi-petinggi negara. Cuman menariknya terrecord, ini setting peristiwanya kalau saya baca di kemarin kunjungan di Samarinda, di Kalimantan Timur. Rupanya sebelum kunjungan itu ada percakapan ringan lah antara gubernur, para pejabat tinggi dan para pemerintah dan presiden gitu. Di situ mereka saling bertanya apakah mereka sudah dapat vaksin booster. Vaksin booster ini vaksin ketiga ya, yang biasanya kalau sekarang ini kebijakan pemerintah itu untuk para tenaga medis. Ini wajar banget ya, tenaga medis yang harus memang mereka yang paling riskan. Tapi ternyata para pejabat tinggi kita gitu itu sudah melakukan vaksin booster. Nah, menariknya ternyata kemudian menyadari itu, percakapan yang diunggah di akun Sekretariat Presiden, di YouTube-nya Sekretariat Presiden langsung dihapus. Cuman wartawan sudah sempat membacanya. Jadi rupanya mereka lebih takut mati, mereka sudah tahu pandemi akan lebih berlangsung lebih lama, dan mereka udah duluan takut daripada mereka mati duluan kan gitu. Nah, yang begini-begini ini, kalau di luar negeri ini namanya skandal. Itu menteri yang lakukan itu udah mesti mundur. Karena dia nggak ngerti urgensinya pada siapa gitu. Kan logikanya, oke, ini seluruh aparat kabinet di booster itu. Tetapi nakesnya nggak di booster. Akibatnya nakesnya meninggal duluan. Terus nanti yang ngerawat mereka, kalau dia terpapar, walaupun udah 3 kali terpapar, nggak ada juga. Jadi dia takut mati, sebetulnya itu psikologis aja, dia nggak bisa, logikanya nggak jalan itu. Mestinya dia itu biarkan nakes duluan supaya nakes bisa mengurusi orang yang takut mati, kan itu kan, bukan dia yang takut mati, dia yang di booster. Jadi kekacauan itu. Tapi ini skandal juga karena soal orang bertanya, lo eksklusivitas Anda dari mana? Emang Anda warga negara kelas utama sehingga harus dapat duluan? Orang kemudian hubungkan dengan ada bisnis apa di dalam vaksinasi ini, atau beberapa vaksin yang disiapkan untuk rakyat sebetulnya itu dipakai untuk booster aja tuh. Jadi bagian-bagian semacam ini yang mungkin aja nggak ada soal sebetulnya, tapi karena dihapus justru kita anggap ini menyembunyikan sesuatu. Jadi yang dihapus itu bukan sekedar mural sekarang, tetapi video istana juga dihapus tuh. Jadi lebih berbahaya video istana daripada mural seniman jalanan sebetulnya nih. Nah, jadi kan orang kemudian berspekulasi kan, sekarang memang tenaga nakes sudah mulai dapat booster, sudah beberapa, kalau di RSCM malah lebih awal ya, para profesor di FKUI itu lebih duluan dapat. Tapi kita kan nggak tahu apa lebih duluan mana, lebih duluan para profesor-profesor di UI atau di RSCM itu, atau para pejabat ini, kan jadi spekulasinya macam-macam gitu. Sama juga kayak Anda betul. Kemarin kan sebenarnya mural not found itu kalau tidak dihapus itu akan biasa-biasa saja. Tapi begitu dia dihapus itu sekarang jadi berganda. Sementara itu juga video ini dihapus. Nah, orang jadi bertanya-tanya kenapa kok mesti dihapus kan gitu. Jadi kepanikan di dalam itu mungkin kasakusuk, waduh, ntar ketahuan gue pakai apa namanya itu booster yang sebetulnya nggak ilegal gitu kan, bisa aja tuh. Kan ada vaksin yang belum disetujui BPOM udah dipakai karena dia punya uang atau eksklusivitas kabinet. Jadi semua ini memperlihatkan bahwa kabinet itu tidak peka terhadap rakyat. Jadi dia selalu menganggap bahwa dia harus didahulukan. Padahal dia melayani rakyat kan.
Civil servant itu mestinya ada setelah rakyat diservis, itu baru dia yang kita servis. Tetapi udah ini satu paket lagi dengan upaya istana untuk selalu menyembunyikan kejahatan, sebetulnya kejahatan politisnya tuh. Dan harusnya kan ada penjelasan mengapa mural itu dihapus. Nah, mungkin akan disebutkan begini, mural itu, bukan mural, video itu kita hapus karena itu videonya belum diedit. Nah, lebih masuk akal tuh. Jadi orang tahu bahwa oh, berarti ada tukang edit di istana tuh, sama seperti tukang edit mural tuh. Nah, keadaan ini juga yang selalu ada sinyal bahwa ada kekacauan koordinasi di istana, dan kekacauan itu bocor halus melalui kedunguan operator. Sebenarnya operatornya nggak dungu, operatornya sih menganggap ya mending diberitakan itu. Tapi setelah jadi heboh lalu diberhentikan lagi. Oke, kita tunggu jangan sampai nanti penjelasannya bahwa oh kesalahan admin dan adminnya sudah kita berhentikan. Ini bukan persoalan admin salah upload, tapi ada persoalan bahwa kemudian masyarakat curiga. Kan begini sebenarnya. Biasanya kalau kita baca dalam peristiwa-peristiwa bencana, katakanlah kapal tenggelam atau pesawat yang akan juga darurat, terutama nahkoda awak pesawat itu biasanya membantu penumpang dulu untuk keluar gitu, dan nahkodanya biasanya terakhir kan, yang keluar kan begitu, Bung Rocky ya, dan makanya kemudian banyak sekali nahkoda yang tewas. Nah mungkin dalam situasi begini kita nggak bisa analogikan seperti itulah. Ya oke, saya sebagai para pejabat, saya kan harus sehat supaya bisa mengurus rakyat, kan misalnya begitu kira-kira logikanya. Tapi dengan dihapusnya ini, orang jadi curiga, lu mikirin selamat diri sendiri dulu ya, nggak mikirin rakyat, padahal banyak sekali rakyat yang belum dapat vaksin, kan gitu. Itu penjelasannya karena otak istana suka sungsang, jadi terbalik-balik melihat persoalan. Kan kata sungsang kan sering dipakai oleh istana kan. Jadi SOP penyelamatan rakyat terbalik, bahwa rakyat tunggu Anda tenggelam dulu dan biarkan kami mengapung itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang basisnya adalah oportunistik semacam ini atau oportunisme semacam ini, itu yang menjengkelkan kita. Dan ini akan berlanjut lagi nih. Nanti ada bocoran lain lagi, aku dihapus lagi. Iya. Oke, ambil kita menunggu bocoran-bocoran, tetapi ini ada saat masih berkaitan dengan mural. Ini seniman-seniman di Jogja. Oh, saya kira dan kerjasama dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Gejayan Memanggil ini membuat sebuah lomba yang cukup menarik, Bung Rocky. Lombanya bukan siapa yang membuat mural paling bagus, tapi siapa yang paling duluan dihapus oleh Satpol PP, dia yang akan jadi juara. ini satire di atas satire ini namanya. Ya, itu artinya berlomba-lomba lah untuk mengucapkan hal yang paling buruk dari rejim. Karena itu yang akan dihapus. Jadi orang nggak akan berlomba-lomba untuk beri pujian akhirnya kan. Jadi ide yang bagus. Sekarang kita mau hitung berapa banyak orang yang tukang puji dan berapa banyak yang sebetulnya berupaya untuk menunjukkan keadaan. Tapi saya usul nanti supaya cari tembok yang paling rusak atau tembok yang catnya udah ngelotok, ya, supaya nanti gampang begitu selesai mural temboknya dicat dengan warna yang cemerlang oleh satpol atau pemerintah kota. Sehingga itu membantu rakyat yang nggak bisa ngecat temboknya sendiri itu. Ya, itu udah ada itu anunya, karikaturnya itu. Jadi mereka ada gagasan bahwa ini karikatur ini menunjukkan katanya ini diskusi nih mereka. Ini ke temboknya sudah kusam, bagaimana caranya lah, bikin aja, tapi jangan mural. Kalau mural itu mahal juga, mungkin cukup graffiti saja. Dan karena graffiti, Bung Rocky sekarang ini sedang marak juga, ini banyak sekali. Saya kira kita mesti bedakan ya antara mural, graffiti, dan vandalisme gitu ya. Yang terjadi ini banyak vandalisme terutama mengolok-olok pemerintah, bahkan ada partai PDIP sendiri kantornya juga dilakukan vandalisme. Jadi ini mesti pemerintah mesti menyadari gitu betapa itulah suasana kebatinan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Betul. Jadi keadaan pandemi menimbulkan banyak kontroversi itu dalam kebijakan, tapi sekaligus menghasilkan cara penyelamatan kebudayaan gitu. Dan kegembiraan kita justru terlihat karena ternyata potensi kita untuk mengolok-olok itu
bisa dialihkan menjadi karya seni itu, dan itu bagus sekali itu. Nah, yang penting adalah pemerintah jangan merasa tersaingi oleh lomba-lomba yang dibuat oleh masyarakat sipil tuh. Karena ini hak masyarakat sipil untuk memerdekakan dirinya tuh, melalui mural, melalui berbagai macam perlombaan. Jadi semakin sinis perlombaan itu, semakin menunjukkan bahwa rakyat memang hendak menagih janji-janji pemerintah yang nggak bisa diwujudkan, dan itu ditumpahkan melalui festival mural. Ya. Nah, berkaitan dengan ini kan yang kita kemarin selalu diskusikan adanya semacam culture counter itu ya, Bung Rocky ya. Nah, ini ada, ini sahabat kita nih, kebetulan saya dilibatkan, Ketua Pansus soal guru honorer di DPD ini, Bung Tamsil Lindrung. Dia membuat lomba menulis dan lomba orasi. Nah, jadi ini saya kira kita bisa lihat, bisa kita artikan juga sebagai culture counter terhadap lomba yang dilakukan oleh BPIP kemarin, yang dia membuat soal hormat bendera dan soal menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Hari Santri Nasional. Tapi kalau Bung Tamsil ini kebetulan saya dilibatkan menjadi dewan jurinya nih, Bung Rocky. Jadi numpang. Jadi ini dewan jurinya terdiri dari Ustadz Dasat Latif, saya kira publik kenal ini. Yes. Kocak ini, sebenarnya beliau ini dokter komunikasi. Kemudian ada Profesor Firman Nur dari LIPI dan saya sendiri. Ini jumlah hadiahnya juga cukup besar, 20 juta. Jadi satu lomba menulis, pakai dalam kurung belum merdeka guru honorer, dan kemudian ketentuan lomba orasi jalan mundur demokrasi. Ini waktu pendaftaran tinggal 2 hari ini dan hari besok tanggal 26 Agustus. Silahkan bergabung. Ini dananya bisa untuk hidup di tengah pandemi. Nih yang beginian yang gue demen nih, selalu ada counter culture, bahkan diinisiasi oleh DPD itu. Kan DPD ini sebetulnya perwakilan paling real dari problem politik nasional kita, karena dia langsung mewakili rakyat di daerah, nggak lewat partai politik. Kalau lewat parpol nanti diedit lagi tuh ide-ide itu kan. Jadi Saudara Tamsil Lindrung ini punya ide brilian itu, yaitu mengaktifkan kritisisme para guru. Itu yang lebih penting, karena kita mengandalkan guru-guru ini mampu berorasi, mampu berargumentasi, melampaui kurikulum yang sudah disediakan oleh negara. Kan saya sering bertemu dengan para guru dan mengeluh, kita mau berorasi, kita mau bikin esai, mau menulis tajam, tapi seolah-olah nggak boleh karena ada apa yang disebut tutorisasi, bahwa guru itu hanya boleh ada di dalam kelas dan sistem pengajarannya juga udah baku. Jadi ini adalah kurikulum publik diinisiasi oleh Tamsil Lindrung dan akan diuji oleh juri yang saya kenal semua, bagus-bagus itu. Ya Hersu yang saya kenal, Firman Nur saya teman baik, saya kenal juga segala macam, Ustadz itu juga. Jadi ini namanya lomba membuat esai dan kritik berbasis akal sehat oleh juri-juri yang berakal sehat, disponsori oleh DPD yang berakal sehat. Jadi saya apresiasi dan saya dorong supaya semua berlomba-lomba mengikuti festival penulisan yang hadiahnya lumayan untuk mempertahankan hidup kira-kira 2-3 bulan lah itu. Ya. Dan ini FNN ada official medianya, dan saya beri garansi Anda bahwa ini beda sekali dengan lomba yang dilakukan oleh BPIP yang orang banyak takut itu bagian lain dari tes wawasan kebangsaan. Kalau ini tes wawasan akal sehat, bukan tes wawasan. Yes. Jadi kita pastikan bahwa sebetulnya ini bangsa berupaya untuk meloloskan akal sehat, tetapi dikepung oleh kebijakan dungu istana. Nah, lomba hari ini adalah jalan kecil untuk meloloskan akal sehat. Mari kita sambut perlombaan akal sehat melalui apa tadi judulnya? Jadi guru dalam kurung belum merdeka, pakai guru honorer belum merdeka, dan kemudian jalan mundur demokrasi. Nah, kemarin ada itu 2 tema yang sensitif. Tapi siap-siap setelah hasil perlombaan diumumkan, pemenangnya diumumkan, harus ada persiapan untuk menghadapi para buzzer yang nanti akan mempersoalkan hasilnya. Oke, Bung Rocky. Terima kasih atas perbincangan kali ini. Sorry, sebelum saya pamit, saya lupa menyampaikan salam. Kemarin teman-teman saya wawancara dengan salah satu muralis geng Not Found di Tangerang itu, dan mereka menyampaikan salam buat Anda dan mengundang Anda kapan-kapan datang ngobrol dengan para muralis di Tangerang.
Oke, sebaliknya saya mengundang mereka datang karena cat tembok saya udah kusut, udah kusam. Jadi silakan manfaatkan cat tembok saya. Ya. Hai. Hai.